Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Perlu kita ketahui begitu pentingnya apa yang dinamakan sholat. Dalam suatu Al-Quran, dalam firman Allah ditegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha 'anil fakhsha wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar perlu digarisbawahi. Perbuatan keji dan mungkar, yang ini semua akan bisa menyebabkan kita masuknya kita ke dalam lembah api neraka, ke dalam neraka. Makanya dengan sholat ini perlu kita yakinkan bahwa sholat yang kita tuju untuk bisa bertemu pada Allah, kita bicara, kita munajat pada Allah, kita khusyukkan, kita fokuskan. Namun apapun yang terjadi, kita tetap harus yakin bahwa apapun yang kita lakukan harus punya tujuan yang benar-benar fundamental dan fokus pada titik tujuan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan juga dalam Al-Qur'an, aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Jalankanlah sholat, tunaikan zakat, jalankanlah segala apa yang Rasulullah sunahkan. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jalankanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama mereka-mereka yang rukuk. Artinya pentingnya sholat ini, kalau ingin khusyuk, sholatlah secara berjamaah. Satu poin. Artinya kita disunahkan, diwajibkan untuk bisa sholat jamaah. Dalam hadis yang lain disebutkan, as-sholatu jama'atu tafdhulu sholatal fardha. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, bisa ba'i wa isrina darajat, yang pahalanya 27 kali lipat. Pentingnya sholat berjamaah ini akan mencegah kita dari segala hal yang mungkin tidak sahnya, tidak bisa diterimanya sholat kita. Makanya di sini penting dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Al-Baqarah 145 tentang bagaimana orang sholat. Wasta'inu, dan mohonlah kepada Allah, bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan sholat. Wa annaha lakabiratun, dan sholat ini antara sholat dan sabar, ini dua-duanya wa innaha lakabiratun, dua-duanya suatu hal yang berat sekali dijalankan, susah sekali dijalankan. Kenapa susah? Karena saking banyaknya godaan. Dan ini merupakan titik fokus yang dihajar oleh para jin dan iblis.
yaitu menghajar titik fokus, membatalkan atau menggoda orang yang lagi sholat dan orang lagi sabar. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarahnya, ini adalah orang yang sabar. Innallaha ma'asyabirin, sungguhnya sabar ini orang sabar selalu bersama Allah. Banyak sekali firman-firman Allah yang menjelaskan tentang kesabaran dan sholat. Maka di sini disebutkan wa annaha lakabiratun. Jadi dan sungguhnya sholat ini berat sekali. Karena saking beratnya, jangan diputus dulu, langsung dijawab dengan Al-Quran. Allah langsung jawab, illa alal khashiin. Saking beratnya, illa alal khashiin, kecuali atas mereka khashiin, orang yang khusyuk. Sekarang dijawab orang yang khusyuk. Jadi sholat ini akan dikerjakan hanya orang yang khusyuk. Inilah dia tidak merasa sholatnya berat. Karena sholat ini rata-rata sekarang ini mereka mengerjakan sholat hanya menggugurkan kewajiban saja. Kalau sudah sholat selesai dah padang, katanya tugasnya sudah selesai. Bukan. Ketika kita sholat, karena apa? Karena ingin kita bicara, bisa bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prioritas paling utama. Pertanyaan lagi, terus orang yang khusyuk itu yang bagaimana? Jawab juga dari Al-Quran ini di ayat 146. Alladzina yadhunnu annahum mulaku rabbihim. Alladzina, yaitu orang-orang yadhunnu, meyakini, annahum, bahwa mereka semua mulaku rabbihim, akan menemui Rabbihim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ternyata orang yang khusyuk ini adalah pertama mereka yang yakin ingin menemui Allah. Ibarat kita bertamu, ketika kita berpergian, kita sudah punya tujuan langsung. Kita bertamu ke mertua atau orang tua. Dengan tujuan yang langsung, kita berharap bisa ketemu sama orang yang kita tuju. Ini harapan. Kemudian yang kedua, orang yang khusyuk bagaimana? Dijawab lagi, wa annaha ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang mereka yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah. Dua, ternyata orang yang khusyuk adalah mereka yang yakin bahwa dia akan menemui Allah, dan dia yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah. Ini. Kalau orang sudah seperti ini, alladzina yadhunnu annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, maka ketika dia berbuat amaliyah sholat secara khusyuk sampai menangis, maka tujuannya dia tidak yang lain, dia ingin mengharapkan surga, tidak. Dia sholat khusus supaya dapat surga dari Allah, wa jannatin arduhas samawati wal arda uiddat lil muttaqin. Tidak. Ini bukan tujuan utama. Tujuan utama mereka yang khusyuk dalam ayat alladzina yadhunnu annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un adalah tujuannya adalah bisa ketemu sama Allah. Ternyata dari sini, dari ayat Al-Baqarah 1 ayat 46 ini dijelaskan, ternyata nikmat surga yang paling nikmat sendiri, yang paling utama nikmat surga adalah apa? Penduduk surga bisa ketemu sama Allah. Makanya dari ini ternyata orang yang khusyuk adalah orang yang ketika kita memulai suatu pekerjaan, ketika kita memulai suatu sholat yang kita jalankan, kita harus punya tujuan dulu. Sebelum masuk sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, sebelum ini kita sudah niat. Niatnya apa? Ingin ketemu sama Allah. Dan yakin bahwa kita kembali kepada Allah. Ini tujuannya. Ketika sudah punya tujuan, ibarat kita mau berangkat pergi perpergian, kita sudah siapkan perlengkapan semuanya. Mobil semua sudah disiapkan, bahannya, bekalnya, untuk beli bensin sudah disiapkan. Karena kita punya tujuan yang pasti ingin berkunjung pada satu si fulan. Setelah masuk takbiratul ihram, pembatasan antara di luar sholat dan masuknya sholat, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, hati kita masih ditambah lagi dengan hati ini niat. Niat saya sholat, apa yang kita kerjakan, sholat asar, sholat asar,
Allahu Akbar. Tek. Nah inilah batasnya kita masuk ke dalam ranah, yaitu di dalam kita menemui Allah. Di dalam kita kembali kepada Allah. Makanya diucapkan di situ, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kekhusyuan kita, hidup kita, mati kita, semuanya ibadah kita, sholat kita, semuanya ikhlas karena apa? Lillah. Karena apa? Karena Allah. Radiyatan mardiyah karena siapa? Karena Allah. Ingin kita di dalam surat ini dengan bacaan-bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, semua kita maknai dalam artinya dengan ayat-ayatnya, kemudian Allahu Akbar. Disinilah kita komunikasi pada Allah Subhanahu. Disinilah nikmatnya orang ketika kita sholat, kemudian bisa hati kita bisa fokus sama Allah, bisa khusyuk di sini. Illal khasyiin, illa alal khasyiin, khasyiin di sini, khasyiin lagi. Fokuskan lagi secara spontanitas. Kita sudah merinding, air mata jatuh tanpa sadar. Dosa-dosa kita rasakan begitu banyak dosa. Ketika kita merasakan banyaknya dosa, maka dunia secara spontanitas kita lepaskan. Fata morgana secara spontanitas kita lepaskan. Ketika sholat ini, sholat yang khusyuk adalah mereka yang sholat di dalam sholatnya tidak memikirkan dunia sama sekali. Bagaimana memutuskan dunia ini? Ya ini dengan cara seperti ini. Alladzina dzunnu annahum mulaku rabbuhum wa annahum ilaihi raji'un. Ini caranya. Jadi kunci di sini, kalau kita tidak bisa kunci, tidak bisa pegang kunci yang pertama, yang kedua ini, dari surat Al-Baqarah ayat 46 ini, artinya sholat kita sia-sia. Kita menjalankan sholat dalam keadaan hanya menggugurkan kewajiban saja. Kalau sudah gugur kewajiban, selesai. Mereka yang ahli di dalam sholat dengan khusyuk, maka hatinya senantiasa setelah sholat masih tetap mohon kepada Allah dengan apa? Dengan wiridnya, dengan zikirnya, masuk ke dalam golongan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Zikir sebanyak-banyak. Setelah sholat dia zikir. Mohon ampunan, astaghfirullahaladzim, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyilna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ada maknanya semua ini. Kalau kita ngerti artinya, akhirnya kita nangis. Jangan sampai kita mengucapkan mau sholat ucapannya sebatas hafalan saja. Artinya pikiran kita sudah nganan, lisan ini fokus ke sholat, tapi pikiran nganan ngiri. Masyarakat muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah dengan ayat ini kita fokuskan bahwa kita benar-benar menjadi hamba Allah yang senantiasa tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita benar-benar diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniah kita, karena keutamaan daripada sholat ini secara khusyuk banyak sekali keistimewaannya. Di antaranya ketika kita sholat khusyuk, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sholat kita khusyuk dan tepat waktu. Dosa kita akan diampuni. Wasya'ru illa magfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kemuliaan dari pelaku yang sholatnya tepat waktu dan secara khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Secara enggak langsung kita terdidik diri kita untuk disiplin karena kita sholat tepat waktu. Mereka yang sholatnya tepat waktu tidak merasa lakabiratun, tidak merasa kita berat. Hati kita tenang. Ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i, kembalilah radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan dengan ayat ini kita jadikan sebagai hamba Allah yang senantiasa mengutamakan sholat,
Aqimus sholat wa tusaka warka'u ma'arrokin. Sholat berjamaah. Ayo rame-rame sholat berjamaah secara khusyuk. Apa yang kita lakukan? Semoga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bisa menjalankan sholat secara khusyuk. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.